Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sarah Nurahmi dari Angkatan 19 Politeknik STTT Bandung dengan nomor NPM 1942278. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pencelupan pada kain kapas dan kain nilon dengan menggunakan zat warna alam, yaitu teh hijau. Prosesnya yaitu langkah pertama yaitu pembuatan larutan ekstraksi, dilanjutkan dengan pencelupan, lalu langkah ketiga yaitu pemordanan dan pencucian, lalu langkah keempat yang terakhir yaitu evaluasi warna. Hal yang pertama yang akan saya bahas yaitu pembuatan larutan ekstraksi. Pada ekstraksi ini saya menggunakan ekstraksi panas dengan variasi berat 200 gram dan 400 gram. Menggunakan float 1:10, maka air yang dibutuhkan sekitar 2000 ml dan 4000 ml. Larutan ekstraksi akan menghasilkan warna coklat. Namun akan ada perbedaan antara larutan ekstraksi pertama dan larutan ekstraksi kedua, yaitu larutan ekstraksi kedua warnanya akan lebih pekat dibandingkan dengan larutan ekstraksi pertama. Proses selanjutnya yaitu pencelupan. Pencelupan pada kain kapas dilakukan penambahan garam. Variasi yang diberikan pada penambahan garam yaitu ada tanpa penambahan garam, penambahan 1 sendok garam, penambahan 2 sendok garam. Dan untuk pencelupan pada kain nilon diberikan juga penambahan asam asetat. Variasi yang diberikan yaitu tanpa penambahan asam asetat, penambahan 2 asam asetat, dan penambahan 1 sendok asam asetat. Penambahan asam asetat ini berfungsi sebagai memberikan warna yang lebih pekat terhadap kain nilon yang telah diberikan penambahan asam asetat. Lalu untuk penambahan garam pada pencelupan kain kapas berfungsi sebagai membantu penyerapan zat warna terhadap kain kapas. Pada proses selanjutnya yaitu pemordanan. Variasi yang diberikan pada proses pemordanan ini yaitu adanya tanpa pemordanan dan pemordanan. Pemordanan ini berfungsi sebagai meningkatkan ketahanan luntur yang baik terhadap kain kapas ataupun kain nilon. Pembahasan selanjutnya yaitu kandungan senyawa dalam teh hijau. Senyawa utama yang dikandung oleh teh hijau adalah katekin, yaitu suatu turunan tanin yang terkondensasi yang juga dikenal sebagai senyawa polifenol. Kenapa disebut senyawa polifenol? Karena banyaknya gugus fungsi hidroksil yang dimilikinya. Kandungan senyawa tanin ini dapat berfungsi sebagai zat warna alam untuk pencelupan bahan tekstil. Lalu bagaimana sih potensi teh hijau sebagai zat warna alam untuk tekstil? Jadi pada proses ekstraksi atau fermentasi untuk pembuatan larutan ekstraksi, katekin ini terurai menjadi senyawa televalin yang berperan menghasilkan warna merah kecoklatan. Selain katekin, pada teh hijau mengandung senyawa tanin sekitar 15,65% yang menghasilkan warna kecoklatan. Lalu bagaimana sih interaksi zat warna alam dengan pencelupan kain kapas? Jadi pada pencelupan kain kapas atau selulosa terjadi ikatan antara serat dan zat warna alam, yaitu dengan pembentukan ikatan hidrogen dan ikatan van der Waals. Lalu bagaimana interaksi ikatan zat warna dengan pencelupan kain nilon? Jadi pada pencelupan kain nilon atau serat poliamida, interaksi yang terjadi yaitu melalui ikatan-ikatan hidrogen pada gugus amida. Pada pembahasan selanjutnya yaitu saya akan bahas pengaruh asam terhadap pencelupan kain nilon menggunakan zat warna alam teh. Jadi pada pencelupan kain nilon ini menggunakan penambahan asam asetat dengan variasi tanpa asam asetat, penambahan 1 sendok teh asam asetat, dan 2 sendok teh asam asetat. Dengan penambahan asam,
jumlah zat warna yang akan diserap oleh kain atau serat akan lebih banyak dibandingkan tanpa penambahan asam asetat. Lalu, kenapa sih dengan penambahan asam asetat warna yang lebih muncul, lebih pekat dibandingkan tanpa asetat? Jadi, hal ini terjadi karena pada serat poliamida terdapat senyawa yang dapat membentuk ikatan ionik. Nah, ikatan ionik ini terjadi karena adanya penambahan asam asetat. Maka, hal yang akan terjadi yaitu asam asetat ini akan menetralkan muatan serat poliamida, sehingga zat warna yang bermuatan negatif akan lebih mudah mendekati serat dan memberikan warna pada serat. Nah, partikel zat warna yang bermuatan sejenis dengan serat poliamida maka akan memberikan reaksi tolak-menolak, seperti itu. Jadi, dengan adanya penambahan asam pada pencelupan kain nilon, yaitu adanya asam akan terionisasi dalam serat, menghasilkan ion H+ yang dapat mengikat serat poliamida sehingga bermuatan positif. Nah, yang kemudian serat poliamida ini akan menyerap anion pada asam sehingga zat warna yang akan masuk ke dalam serat poliamida akan menggantikan anion pada asam. Jadi pembahasan yang saya akan bahas selanjutnya yaitu pengaruh mordan terhadap pencelupan. Apa sih itu mordan? Kenapa dibutuhkan mordan? Jadi penggunaan mordan ini untuk zat warna alam ini sangat dibutuhkan karena zat warna alam memiliki ketahanan luntur yang sangat jelek. Jadi mordan ini berfungsi sebagai pembangkit warna dan sebagai penguat warna agar memiliki ketahanan luntur yang baik. Lalu bagaimana sih proses pemordanan? Jadi sebagian besar pencelupan dengan zat warna alam akan memiliki ketahanan luntur yang sangat jelek atau buruk sehingga diperlukan proses pemordanan. Nah, proses pemordanan ini terjadi ketika garam logam yang ada pada air tawas akan mengikat secara kimia terhadap zat yang terkandung pada zat warna sehingga akan memberikan atau mempermudah proses pewarnaan pada serat dan memberikan ketahanan luntur yang sangat baik. Lalu bagaimana sih hasil pencelupan dengan pemordanan dan tanpa pemordanan? Hasilnya berbeda. Setelah dilakukan evaluasi warna, yaitu tentang ketahanan luntur dan uji gosok, jadi hasil yang diberikan dengan menggunakan mordan warnanya lebih pekat dan ketahanan lunturnya sangat baik. Sedangkan tanpa pemordanan, warna yang dihasilkan kurang mencolok atau kurang pekat dan ketahanan lunturnya sangat jelek. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.